وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي إياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat as-shaimin yang dimuliakan Allah. Pada Jumat ini dan seterusnya saja, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita, meningkat. Mau di bulan Ramadan atau di bulan Syawal atau di bulan Muharram dan di bulan-bulan lainnya, kita kerjakan perintah Allah, lalu sekuat tenaga kita tinggalkan apapun larangannya Allah. Bersyukur kita, alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih beri kita nikmat. Kita masih diberi hujan. Di tempat lain mungkin kekeringan. Kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Masih banyak saudara-saudari kita terbaring di rumah sakit atau di rumahnya sendiri karena menahan rintihan penyakitnya. Kita masih diberikan keberanian. Orang banyak takut-takut ke masjid bersalaman. Kita alhamdulillah mungkin tidak ragu-ragu lagi untuk memperbuat perbuatan baik asalkan niatnya karena Allah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita semua yang ada di Masjid Al-Hikmah, juga keluarga kita dan seluruh orang yang beriman di muka bumi ini mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gunanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi kita akan meninggalkan bulan yang mulia ini. Mungkin sekitar hari Rabu nanti kita akan terakhir berbuka, dan setelah maghribnya sama-sama kita bertakbir, bertasbih, tahlil, memuji Allah karena sudah memasuki hari kemenangan Idul Fitri. Seluruh waktu memang pada akhir ini tidak berlalu seperti lama kayak dulu. Cepat waktu itu berlalu. Terlihat saja sudah tetangga kita yang masih sekolah dasar sekarang sudah SMP pula. Dulu MTS dia sekarang sudah madrasah aliyah pula. Dulu SMA dia sekarang sudah kuliah pula. Orang tua kita yang sehat sekarang sudah uzur. Bahkan di bulan Ramadan ini saya menyaksikan dan mungkin saya sering sholat jenazah. Artinya sudah banyak yang dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ramadan tidak lama lagi, maka paling penting adalah apa yang bisa kita petik, kita lakukan untuk menjalani 11 bulan setelah Ramadan ini. Ini 1 bulan ini ibaratnya adalah latihan full penuh. Energi
pikiran, perasaan, hati, keimanan, supaya melawan nanti 11 bulan itu kuat. Ibarat orang kalau sudah sekolah atau training ataupun tentara yang latihan, kalau mau perang itu sudah siap, karena dia sudah terlatih ketika 1 bulan penuh siang malam. Jadi apa yang harus kita lakukan nanti setelah Ramadan ini? Pertama, kita lakukan seperti bulan Ramadan, tetap mencari ilmu. Kalau di bulan Ramadan kadang-kadang banyak penuh dengan ilmu. Di TV isinya hadis, ceramah, di radio juga begitu. Setiap malam masjid mushola adakan santapan rohani Ramadan. Bahkan ada yang kultum setelah zuhur atau subuh. Maka di luar Ramadan, biasakan kebiasaan Ramadan tetap kita lakukan. Cari terus ilmu agama. Karena kalau ilmu agama ini digali tidak akan pernah habisnya, sampai kita pun akhirnya nanti masuk ke liang lahat. Karena agama ini juga berfungsi untuk dunia. Selain dia adalah untuk akhirat, tapi dia juga untuk dunia. Maka dikatakan man awadahuma wa alaihi bil ilmi. Siapa di antara kalian, mau dia ustaz, jemaah, anak muda, orang wanita, kalau mau dapat dunia, kalau mau dapat akhirat, maka jangan sembarang hidup saja. Pakailah pengetahuan. Bukankah arti ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu, terkhusus ilmu kepada Allah. Kedua, lakukan puasa. Apalagi yang tinggal puasanya kena sakit atau di perjalanan, tetap ganti setelah Ramadan ini. Dan kalau memang full nanti insyaallah kita 30, maka tetaplah untuk berpuasa, baik puasa sunnah. Ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, ada puasa sunnah 3 hari setiap bulan, itu namanya Ayyamul Bid. Ada puasa sunnah Senin, Kamis. Puasa ini rupanya membentuk apa? Membentuk pribadi kita tidak mudah emosi. Banyak orang berani dia emosi sekarang. Tentara kadang dilawan oleh motor gede, atau orang Cina sudah berani-berani lawan polisi. Semua orang sekarang bisa emosi, nampak saya. Apalagi media sosial itu sekarang tidak bisa dikontrol lagi. Semua berani marah di media sosial. Dengan adanya puasa, dikendalikanlah apa yang di dalam kita itu supaya tidak sembarangan keluar. Sebelum keluar dari mulut kita, bisa kita kontrol. Sebelum keluar dari tangan kita, mau mukul ataupun mau marah, melempar, bisa kita tahan. Sebelum pikiran-pikiran kita yang tidak baik itu akan merusak masyarakat, bisa kita kendalikan. Ada remnya. Inilah namanya puasa. Bukan puasa itu adalah untuk mengobati 2 penyakit. Apa itu? Penyakit jasmani dan penyakit rohani. Marah, tidak sabar, iri, pelit, tamak, itu semua sebetulnya adalah dari dalam diri kita, dan itu adalah penyakit-penyakit rohani. Yang ketiga, marilah kita tetap sholat berjemaah. Sholat jemaah ini bukan hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tengoklah tiap puasa kita sholat jemaah, sholat sunat. Apa itu? Sholat tarawih kita jemaah juga. Sholat witir kita jemaah juga. Kalau misalnya nanti ada orang mengajak sholat istisqa berjemaah pun iya. Ada yang lagi mengajak sholat tahajud bahkan berjemaah, boleh, pergi saja. Karena kalau sendiri kita tak semangat, kurang timbul energi. Kalau bersama-sama tentu kita berbeda. Tengoklah kalau orang sudah di kota suci Mekah, di Masjidil Haram, bukan karena masjidnya saja yang memberi energi semangat umat Islam, tapi karena ramainya, itu tentu membuat kita lebih bersemangat.
Lakukanlah sholat jemaah, apapun jenis sholat jemaahnya, yang penting sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga adalah tetaplah sedekah atau infak. Ada seorang Cina namanya James Hamka. Dia masuk Islam tahun 1981. Sekarang dia sudah pengusaha terkenal dan memiliki jalan tol pribadi. Kayak jalan tol rumah itu, dia punya satu. Ketika dia masuk Islam, apa kata kawan-kawannya orang Tionghoa lainnya? Yusuf, apa kamu masuk Islam? Agama Islam adalah agama miskin. Apa kata Yusuf itu? Tidak. Agama Islam orangnya baik-baik. Mereka rajin berinfak. Mereka kasih saya mualaf, zakat fitrah dan zakat harta. Mereka gemar bersedekah, keluar uang mereka. Kadang-kadang dalam keadaan mereka tidak banyak duit pun, mereka mau menginfakkan hartanya. Itu akan menjadi pengaruh besar bagi orang-orang yang mau masuk Islam. Secara tidak langsung kita sudah menyuburkan, mensucikan, membersihkan harta dan jiwa kita. Tapi secara tidak langsung tadi kita membentuk umat non-muslim melihat bahwa umat Islam itu bukan umat Islam kalengan atau kacang-kacangan. Ada uangnya, buktinya sering mereka untuk mengeluarkan harta dari infak sedekah. Mau di bulan Ramadan, apalagi nanti di bulan luar Ramadan. Inilah yang harus kita lakukan. Jangan takut untuk menjalankan nilai-nilai Ramadan. Bahkan takutlah kalau Ramadan ini tidak ada pengaruh bagi kita selama ini. Ini paling kita takuti. Siapapun kita, kerjakan terus. Semuanya pasti ada balasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.